warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Yulia Putri, NIM 1914290 dari kelas Perbankan Syariah semester 6 kelas C. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang perikatan arbitrase. Mata kuliah Arbitrase Syariah, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM. Baik, langsung saja silakan disimak. Pengertian arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perikatan arbitrase itu yang pertama, pihak yang terlibat dalam perjanjian arbitrase. Yang kedua, ada sifat perjanjian arbitrase. Dan yang ketiga, ada bentuk perjanjian arbitrase. Dan yang keempat, isi perjanjian arbitrase. Nah, untuk pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase, yang pertama itu ada pemohon. Pemohon ini adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang kedua ada termohon. Nah, termohon ini adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dan yang ketiga ada arbiter. Arbiter ini adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan putusan atas sengketa yang bersangkutan. Untuk penunjukan arbiter dilakukan dengan sebagai berikut. Nah, untuk arbiter tunggal, penunjukan seseorang sebagai arbiter tunggal harus merupakan persetujuan permohon dan termohon. Penyelesaian perkara akan diperiksa dan diputuskan oleh satu orang arbiter. Nah, untuk majelis arbiter sendiri, pemohon dan termohon menunjuk arbiternya masing-masing. Dan selanjutnya, kedua arbiter tersebut memilih arbiter ketiga untuk bertindak sebagai ketua majelis arbiter. Untuk sifat perjanjian arbitrase, berikut karakteristik berupa sifat dari arbitrase. Nah, yang pertama itu ada cepat, efisien, dan tuntas. Arbitrase menganut prinsip win-win solution dan tidak bertele-tele. Yang kedua, sifat putusannya langsung, bersifat final dan binding. Yang ketiga, sifat yang rahasia, proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Yang keempat, sifat konsensual. Yang kelima, sifat bebas untuk menentukan forum arbitrase dan para arbiternya. Yang keenam, sifat adjudikasi privat yang diberikan oleh forum arbitrase. Bentuk perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengartikan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atas suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak yang timbul setelah sengketa. Nah, perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan berupa yang pertama, klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau yang kedua, suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Nah, bentuk klausula arbitrase itu ada dua. Yang pertama, factum de compromittens, dan yang kedua ada akta promis. Nah, untuk factum de compromittens, klausula yang dibuat sebelum sengketa muncul. Nah, sedangkan akta promis, perjanjian arbitrase yang dibuat setelah muncul sengketa. Nah, untuk factum de compromittendo dibuat oleh para pihak sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata. Pengaturan pokok klausula factum de compromittendo ini dapat dijumpai dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 yang menyatakan bahwa para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Nah, untuk akta kompromis dibuat setelah sengketa atau perselisihan terjadi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian pokok. Dalam perjanjian pokok, para pihak belum mencantumkan klausula arbitrase. Baru setelah sengketa atau perselisihan terjadi, para pihak bersengketa untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Nah, perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak dapat disebut sebagai klausula arbitrase. Klausula arbitrase ini dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melakukan arbitrase. Akan tetapi, dapat juga berupa perjanjian yang lebih komprehensif yang di dalamnya memuat syarat-syarat arbitrase. Klausula arbitrase ini penting karena akan menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana dilaksanakannya, hukum substantif, apa yang berlaku, dan lain sebagainya. Klausula arbitrase ini mencakup yang pertama itu ada komitmen atau kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase. Yang kedua itu ada ruang lingkup arbitrase. Yang ketiga ada bentuk arbitrase. Nah, apakah bentuk institusional atau ad hoc? Apabila memilih bentuk ad hoc, maka klausula tersebut harus merinci metode penunjuk atau majelis arbitrase. Yang keempat ada aturan prosedur yang berlaku. Yang kelima tempat dan bahasa yang digunakan. Yang keenam pilihan hukum substantif atau material yang berlaku. Dan yang ketujuh ada stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Nah, yang terakhir itu ada isi perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase yaitu suatu kontrak baik berupa bagian dari kontrak ataupun suatu kontrak yang terpisah. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis artinya bahwa suatu klausul arbitrase dalam kontrak suatu perjanjian ditandatangani oleh para pihak atau dimuat dalam bentuk surat menyurat. Nah, dalam perjanjian tertulis, arbitrase harus memuat beberapa hal, di antaranya yang pertama itu nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, yang kedua nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase, yang ketiga tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan, yang keempat nama lengkap sekretaris, yang kelima jangka waktu penyelesaian sengketa, yang keenam pernyataan kesediaan arbiter, dan yang ketujuh pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.